Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita menyampaikan idza alima dzalika fa'lam annal hudura ma'allahi ruhul ibadat. Jika engkau telah mengetahui itu, ya, bahwasanya hudur ma'allah itu adalah merupakan hal yang perlu untuk diperjuangkan. Ya, annal hudura ma'allahi ruhul ibadah. Kita di dalam beribadah kepada Allah disertai hudur, disertai hati yang hadir, itu adalah merupakan ruh dari suatu ibadah. Wa huwal maqsudu minha wa bihi yu'nal muhakkikun. Bahkan itulah yang menjadi tujuan dan yang menjadi perhatian para ulama-ulama muhakkikun. Wa alaihi ya'ulul arifun, dan itu juga yang menjadi targetnya para arifin, para arif billah. Jadi hudurul qalbi, kehadiran hati di dalam ibadah, itu merupakan ruh dari ibadah itu sendiri. Wal a'malul lati tasduru minal abdi ma'al ghaflah yarawnaha ilal uqubati wal hijab aqrabu minha ilal mukasyafati was sawab. Sedangkan amal yang keluar atau yang dilakukan oleh seorang hamba disertai kelalaian, mereka para ulama ahli tahqiq memandang itu adalah merupakan suatu hijab, merupakan suatu hukuman, ya, ditimbang dari merupakan suatu anugerah. Nah, tapi sekali lagi ini dalam pandangan ulama ahli tahqiq, jadi tidak bisa dibenturkan, tidak bisa kemudian kita menyimpulkan bahwa karena sekarang saya dalam ibadah, entah sholat, entah baca Quran misalnya, kita belum menemukan hudurul qalbi, belum menemukan hati yang hadir, lalu menjadikan kita putus asa, bahkan meninggalkan ibadah itu sendiri secara total. Itu adalah juga keliru. Di Hikam kita juga sudah membahas bahwa kadang kita tidak boleh, ya, kita dilarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk putus asa dari suatu ibadah yang kita tidak menemukan hudurul qalbi di dalam. Sholat terasa hambar, baca Quran juga terasa ngambang, ya, tidak ada kesan-kesan manis-manisnya. Maka kata beliau jangan putus asa. Maknanya jangan putus asa, jangan kita tinggalkan begitu saja karena kita tidak menemukan hudurul qalbi dalam pelaksanaan ibadah itu. Karena kata Ibnu Athaillah, kadang Allah Subhanahu wa taala menerima suatu amal yang engkau tidak, ya, ketahui gelagatnya sekarang di dunia. Nikmatnya, tandanya sekarang di dunia. Artinya kita dalam ibadah itu targetnya adalah untuk Allah, bukan untuk mendapatkan kelezatan seperti hudur, seperti khusyuk dan seterusnya. Itu adalah merupakan bonus yang diberikan oleh Allah. Yang penting kita berusaha, yang penting kita berusaha. Ketika kita sudah berusaha, kalaupun belum mampu untuk mencapai itu sampai kita mati misalnya, maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikatrol, dicatat sudah termasuk dari golongannya orang-orang yang hudur. Walaupun kita belum sampai hudur. Karena apa? Kita sudah berupaya, mengupayakan, mengusahakan untuk sampai ke sana. Wa tariqul wusuli ilal huduri ma'allahi fil ibadat ayyadzural insanu fil umuril masyusati lahu fayadfa'uha. Dan di antara cara untuk sampai hudur bersama Allah di dalam ibadah, yaitu hendaklah kita memperhatikan di dalam perkara-perkara yang mengganggu, lalu kita kemudian menolaknya. Ketika kita menjumpai dalam ibadah ini ada hal-hal yang sekiranya mengganggu atau yang sekiranya akan menjadikan kita untuk berpaling dari ibadah,
maka hendaknya kita menepisnya. Wahia kismani, itu ada dua bagian. Yang pertama, ma yaridu min jihatil hawas. Yang pertama adalah sesuatu yang datang dari pintu panca indera. Kasam'i, seperti pendengaran. Tengah kita sholat, tengah kita ibadah, tiba-tiba kita mendengar suara sepeda motor, ya, knalpot sepeda motor yang sangat keras di luar. Nah, ini kan mengganggu hudur kita, ya. Wal basari, dan penglihatan, wa daf'uhu bil khalwah, kemudian menolak itu, menepis itu dengan khalwah. Latihannya dengan kita ya mencari tempat yang sekiranya lebih kondusif. Lebih kondusif. Jadi seperti orang khusyuk misalnya. Orang khusyuk itu bukan berarti orang yang ketika sholat tidak mendengar apa yang terjadi di luar. Ya. Misalnya di luar ada suara sangat keras yang cukup memekakkan telinga. Kita dalam keadaan sholat. Apakah berarti kalau kita sholat dikatakan khusyuk itu kita sama sekali tidak mendengar suara kebisingan yang ada di luar? Boten. Jadi orang khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apa yang terjadi. Bukan berarti tidak mendengar suara-suara yang terjadi di luar. Tapi orang khusyuk itu walaupun di luar ada kebisingan, ada suara kegaduhan, kebisingan yang ada di luar itu tidak menjadikan kehilangan konsentrasi. Nah, ini beratnya. Jadi mendengarnya ya tetap mendengar. Kalau tidak mendengar, tuli berarti. Ya. Jadi mendengarnya tetap mendengar, cuma tidak mengganggu konsentrasinya, fokusnya ibadah kepada Allah. Dan wa ma yakunu min qabili haditsin nafsi. Yang pertama tadi ada gangguan yang datang dari masuk melalui panca indera seperti pendengaran, penglihatan, ya. Itu dapat kita tepis dengan khalwah. Yang kedua, wa ma yakunu min qabili haditsin nafsi. Yang kedua, ada yang datang melalui pembicaraan di jiwa, bisikan-bisikan maksudnya. Bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan untuk menggagalkan, bisikan-bisikan yang akan menggembosi, ya, yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, kan kita sering merasakan itu. Pas kita sholat misalnya, ya, imamnya agak lama, kemudian kita berbisik dalam diri sendiri. Wah, ini daripada saya lama-lama, lebih baik saya ke kamar mandi ah. Alasan mau apa? Lagian saya sekarang sedikit mau buang hajat misalnya. Akhirnya diikuti sekalian. Nah, itu namanya haditsun nafsi. Wataswisuha alal qalbi, dan bisikan itu yang masuk ke dalam hati. Dewasa-wisa wa khawatir. Turiduha, dengan bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati. Kemudian apa cara untuk menolaknya? Wadaf'uha bil i'radi anha, dan cara menepisnya adalah dengan kita berpaling. Artinya jangan dipedulikan, jangan dihiraukan bisikan-bisikan diri kita itu. Wasqalul qalbi, dan dengan menyibukkan hati, imma bi an tajri fihi suratal lafdzil ladzi yajri 'alal lisani min Qur'anin aw dzikrin. Di antara bentuk menyibukkan hati untuk membantu kita hudur adalah dengan kita mencoba untuk merenungkan apa yang kita lafadzkan, apa yang kita ucapkan, baik itu dari Quran atau dari zikir, atau disebut dengan tadabbur. Jadi kita ketika misalnya baca Quran, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya membaca Bismillah, melafadzkan Bismillah, kemudian hatinya merenungkan, ya, hatinya menerjemahkan, hatinya kemudian bertafakur, menafakuri apa yang dibaca. Itu juga merupakan upaya untuk mencapai hudurul qalbi. Wa imma bi ayyajalal qalba musriyan wa mustami'an ila ma huwal qaimu bil lisani min dzalik. Juga caranya untuk menghadirkan hati
adalah dengan menjadikan hati ini betul-betul memperhatikan apa yang diucapkan oleh lisan wal mu'awwalu alaihi fi hadhil halah dhabtul qalbi wa hifdhuhu an kulli ma yaridu alaihi min jihatin nafsi wal hawas. Tapi tetap untuk bisa mencapai keadaan ini, yakni hati yang mampu untuk menerjemahkan, mampu untuk merenungi apa yang diucapkan oleh lisan, itu dibutuhkan kita menjaga hati dari apapun yang dapat mengganggunya, baik itu dari jalur nafsu, dari jalur bisikan-bisikan diri, maupun yang masuk melalui panca indera. Karena ketika panca indera ini tidak kita kawal, maka setiap apa yang kita lihat itu akan membekas di pikiran. Setiap apa yang kita dengar akan menempel di pikiran, membekas di dalam hati. Sehingga itu akan mengganggu, akan menghambat kita untuk bisa hudur ma'allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, kalau kita misalnya sering nonton, ya sering nonton, entah film, entah apa, pasti apa yang kita tonton itu, yang sudah kita tonton, itu nanti akan terekam. Sehingga ketika kita sholat terbayang, ketika kita zikir juga terbawa. Kenapa kok perlu untuk dibatasi? Artinya pintu-pintu yang melalui panca indera itu perlu untuk kita kawal. Ya, jangan dibiarkan untuk lepas tanpa kontrol, karena itu akan menghalangi kita untuk dapat hudur, untuk menghadirkan hati dalam ibadah. Fa idza ahkamal abdu hadhil martabata, jika seorang hamba telah melaksanakan atau menerapkan hukum ini, tingkatan-tingkatan ini, minta kalufil hudur, dari upaya untuk hudur, falyantakil minha, maka selanjutnya dia akan berpindah ilama fauqaha, terhadap tingkatan yang lebih tinggi, wadzalika ayyusirul qalba, yang demikian itu yaitu berupa perasaan hati. Hatinya menjadi hati yang perasa, hatinya menjadi hati yang sensitif. Sensitif bukan berarti mudah ngambek, mudah marah, bukan. Tapi sensitif dalam arti lembut hatinya, ya, mendengar ayat azab sedikit bergetar, ya, kemudian mendengar ancaman Allah sedikit, ya, dibacakan Al-Quran berkaitan dengan ancaman, siksa dan seterusnya, maka akan menimbulkan rasa khauf, akan menimbulkan rasa khasyah, menitikkan air mata, bergetar dan seterusnya. Itu merupakan diantara buah dari hati yang hati yang sensitif. Sensitif dalam arti perasa. Wa yuqimu fihi ma'na ma yakunu jariyan ala lisan, sehingga apa yang dibaca oleh lisan itu mampu dirasakan oleh hati. Ketika misalnya membaca ayat Al-Quran menceritakan tentang siksa neraka, maka dia akan langsung dapat merasakan ketakutnya, merasakan dahsyatnya, terbayang bagaimana dahsyatnya siksa neraka itu, sehingga timbul rasa takut, timbul rasa pengharapan kepada Allah untuk diselamatkan dari siksa itu dan seterusnya. Wadzalika katauhidi 'inda tahlil, contohnya juga seperti ketika membaca tahlil la ilaha illallah, maka yang akan hadir di dalam hati adalah rasa pengagungan, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa katanzihi wa ta'zimi 'inda tasbihi wa takbir, dan di saat melafadzkan atau membaca tasbih subhanallah wa takbir dan takbir Allahu akbar, maka yang akan hadir di dalam hati yaitu rasa penyucian dan pengagungan terhadap Allah. Nah, itu juga merupakan tanda hati ini sudah mulai connect dengan dengan jaringan hudur, ya, dengan jaringan hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana alladhi yajri 'ala lisani Qur'anan, dan jika misalnya yang diucapkan oleh lisan itu Quran, kalau yang dibaca Quran misalnya, falyakun 'alal qalbi ma'ani ma yaqra'uhu, dan maka yang akan dirasakan oleh hati sesuai dengan apa yang dibaca. Ketika dibacakan ayat-ayat surga, ayat-ayat janji, maka dia berharap
timbul rasa pengharapan kepada Allah, roja. Tapi sebaliknya, ketika yang dibaca dari ayat Al-Quran, yang dilafadzkan oleh lisan itu adalah berkaitan dengan sya'an, maka misalnya akan timbul rasa takut, akan timbul rasa mohon perlindungan kepada Allah. Wa hadzal mazkuru martabatun fil huduri syarifah. Dan tingkatan ini adalah masuk di antara tingkatan hudur yang mulia. Wa ba'daha asrafu minha. Dan setelah itu masih ada tingkatan hudur yang lebih mulia lagi. Wa hiya ayyushirul qalbu wa yahduruhu, yaitu hatinya penuh dengan perasaan hina tilawati wa dzikri, yaitu pada saat membaca Quran, pada saat ibadah, pada saat zikir, dia merasakan, hatinya merasakan hadratal ma'budil wal mutakallim wal mazkur. Ini lebih tinggi lagi. Ya. Kalau hudur tingkatan dasar itu dengan mampu merenungkan, mampu menangkap makna-makna yang ada di balik zikir atau lafaz yang dibaca. Kalau yang dibaca itu Al-Quran, ayat berkaitan dengan surga, timbul rasa pengharapan terhadap Allah untuk mendapatkan surga. Kalau yang dibaca ayat berkaitan dengan siksa, maka timbul rasa takut dan minta perlindungan. Ini tingkatan dasar dari hudurul qalbi. Ya, kalau yang dibaca zikir misalnya, maka akan hadir makna-makna yang dilafadzkan oleh lisan itu. Semisal kalau yang dibaca tasbih, takbir, maka yang akan hadir di dalam hati adalah makna-makna pengagungan, pengesaan terhadap Allah. Itu makna hudur yang paling mendasar. Tetapi di atasnya ada makna hudur yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Pada saat membaca, baik itu Quran, maupun pada saat melafadzkan zikir misalnya, maka dia akan merasakan hadir. Seolah-olah dia berada, membaca di hadapan zat yang berfirman. Wah, ini lebih agung lagi nih. Ya. Kita membaca Quran itu merasa bahwa kita membaca di hadapan atau di sisi zat yang menurunkan ayat itu. Itu tentu akan lebih dahsyat, ya, akan lebih sempurna di dalam hudurul qalbi ma'allah. Wa ila dzalikal isyara biqauli, dan dengan isyarat itu yang difirmankan atau yang disabdakan oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu yang disyaratkan dalam hadis anta'budallah ka'annaka tarah, kalian beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihatnya. Kita break sebentar, masih berkumandang adzan asar.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة وبطل المقام محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف. Baik, kita lanjutkan wa ila dzalikal isyarah wa ila dzalikal isyaratu biqaulihi al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara. Yang demikian itu diisyaratkan. Yang demikian itu maksudnya apa? Yaitu tingkatan hudur di mana ketika ibadah misalnya zikir atau baca Quran itu merasakan kita baca Quran di hadapan zat yang berfirman. Tentu itu lebih tinggi derajatnya, tingkatannya dibanding yang pertama tadi. Yang pertama bagaimana tingkatan hudur tadi? Yaitu ketika kita baca Quran atau ketika kita zikir misalnya, kita akan hadir makna-makna di dalam hati yang terkandung di balik lafaz yang kita ucapkan. Oke. Ketika yang kita baca bab atau ayat tentang surga, maka timbul rasa pengharapan ya kepada surga itu. Kemudian ketika yang kita baca ayat tentang neraka, tentang siksa, maka kita timbul rasa takut dan permohonan perlindungan. Itu hudur yang pertama. Sedangkan hudur yang kedua ini, yakni ketika kita beribadah atau kita baca Quran, maka bukan hanya hadir maknanya. Bukan hanya sekedar kita mampu menghadirkan makna dari yang kita baca, yang kita lafadzkan. Tapi bahkan kita merasakan hati ini bahwa kita membaca di hadapan zat yang berfirman. Nah, tentu ini akan lebih dahsyat, ya, lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Wa ila dzalikal isyarah biqaulih, dan itu yang diisyaratkan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kalian menyembah Allah seolah-olah kalian melihatnya, seolah-olah kita ada di hadapannya. Wa yahtaju may yuridul wusula ila hadhil musyahadatil azimah ila ihkami ma qablaha kama dzakarnahu wa ila ayyakuna fi ghayatit tanzih lil ilahil haqqi an musyabahatil hawadith. Dan tentunya dari hadis ini dijadikan sebagai hujjah, argumen bagi orang-orang yang mengharapkan sampai kepada musyahadah, penyaksian yang agung, ya, terhadap apa yang kita bahas sebelumnya, yang berangkat dari sebelumnya kita menghadirkan makna dulu. Ya, karena di balik lafaz itu ada makna. Dan di balik makna itu ada rasa. Fa innaman la basirata lah, karena orang yang tidak memiliki basirah. Basirah itu mata hati. Nih. Kalau basor itu mata kepala, sedangkan kalau basor mata kepala, kalau basirah itu mata hati. Fa innaman la basirata lah, karena orang yang tidak memiliki basirah rubama yatasawwaru dzalika, terkadang tergambarkan, terkadang gambarannya makrunan bisai'im minat takhayyulat, terkadang gambaran-gambaran yang hadir adalah masih didominasi oleh hayalan-hayalan allati yataqaddasul haqqu an mithliha, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hayalan-hayalan itu. Artinya, kalaupun orang misalnya memiliki tahu artinya, tahu maknanya, tahu terjemahnya, tapi kalau tidak diberi oleh Allah yang namanya basirah, dia tetap hanya mampu untuk melihat makna, tapi makna yang ditangkap itu tetap keliru. Contoh misalnya sekarang, orang yang hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menerjemahkan, tahu tentang arti terjemahannya, tapi dia tidak diberikan basirah oleh Allah. Misal, ketika membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan betul nih? Allah Maha Besar. Tapi kalau tidak diberi oleh Allah yang namanya basirah, maka dia di dalam memahami makna Allah Maha Besar, yang terbayang apa? Seperti apa ya besarnya Allah? Nah, akhirnya dia tetap tergiring, tetap terseret oleh alur hayalan-hayalannya. Dan itu adalah sangat
membahayakan. Makanya di sini di samping kita punya ilmu, minta kepada Allah diberikan basirah. Karena basirah itu yang akan menyelamatkan pemahaman. Okay? Yang akan menyelamatkan pemahaman. Wa fi hadhil martabati allati hiya musyahadatul mutakallimi fi kalamih. Dan pada martabat yang kedua ini dengan menyaksikan atau dengan kita merasakan berzikir atau membaca Quran di hadapan zat yang berfirman wal madhkuru fi dzikrih, dan ketika kita zikir dengan menyadari atau dengan kita merasakan berada di sisi zat yang takunul ghaibatu wal istighraq was sukru wal fana, sehingga dengan demikian maka dia akan sirna. Akan sirna dalam arti dia akan tenggelam di dalam menyaksikan keagungan Allah. Artinya di dalam pelaksanaan ibadahnya itu dia akan merasa bahwa ibadah ini adalah Allah yang memberi kekuatan kepada saya. Bukan karena kehebatan atau prestasi saya, bukan karena saya yang luar biasa, tapi karena Allah yang memberikan anugerahnya. Ngaten? Itu namanya ghaibah. Kita tenggelam di dalam menyaksikan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Wasukru. Wasukru takunul ghaibatu wal istighraq wasukru, dan mabuk. Mabuk maksudnya apa? Mabuk bukan mabuk karena minum khamr, tapi mabuk dalam arti mabuk kepayang di dalam cinta pada Allah. Karena menyaksikan semua yang dia lakukan adalah anugerah dari Allah, maka selanjutnya akan semakin tumbuh di dalam hati rasa cinta, tenggelam dan mabuk di dalam cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syakalaha min ahwali ahlillah, dan masih banyak lagi perasaan-perasaan ruhani yang dialami oleh ahlillah ketika mereka dalam keadaan hudur. Faman raghiba fil wusul, maka barang siapa yang ingin untuk sampai seperti mereka yang kita ceritakan, falyasluk as-sabil, maka hendaklah dia menempuh jalan. Ya, artinya kalau kita ingin sampai, maka kita harus menempuh perjalanan itu. Ya, tadi malam saya juga membahas ini di pengajian di sini bahwa ibarat kalau kita menginginkan mutiara yang tersimpan di dasar lautan, maka ada beberapa langkah yang mesti harus kita lewati. Yang pertama, kita harus punya perahu untuk berlayar. Yang kedua, setelah kita berlayar, kita harus berlabuh. Ya, kita harus berenang, harus menyelam. Ya, karena kita tidak akan mendapatkan indahnya mutiara yang tersimpan di dasar lautan kalau kita hanya sekedar duduk manis berada di tepi pantai. Artinya kita harus ada keberanian untuk ikut berlayar menggunakan perahu, kemudian juga harus ada keberanian untuk menyelam. Sama juga, barang siapa yang menginginkan sampai kepada makna-makna hudur seperti yang kita ceritakan di atas, falyaslukis sabil, maka hendaklah dia menempuh perjalanan. Artinya harus ada aksi dan reaksi, ya. Harus ada aksi dan reaksi. Falyaslukis sabil. Nah, bukankah kalau kita mau kenyang saja, ya kita harus melakukan sesuatu. Ya, hanya sekedar ada nasi di hadapan kita, lauk ada, ya, nasi ada, sayur ada, sudah ada di meja, tapi kita hanya kita tengok saja, hanya kita lihat saja, maka tidak akan memberikan rasa kenyang, tidak akan mengenyangkan. Sama juga begitu. Ya, kita tidak akan sampai kalau hanya berdiam diri, dalam arti tidak ada aksi dan reaksi. Wa yu'ani falyaslukis sabil wa yu'anikis sabra wal jiddah. Di samping itu juga hendaklah memeluk kesabaran, artinya harus bermodalkan kesabaran dan kesungguh-sungguhan. Wa yasmuru an sakit talab bi kulli juhdihi wa imkanih, dan senantiasa semangat di dalam pencarian dengan segala kemampuan, dengan segala kemungkinan, artinya dengan segala kekuatan yang dimiliki. Wa yasma'u qawla sayyidit ta'ifatil Junaid rahimahullah, min aina laka hadhil ulum,
Dan kita coba dengarkan apa yang diungkapkan oleh Sayyidut Ta'ifah, yaitu kalau dikatakan Sayyidut Ta'ifah, beliau adalah Imam Junaid. yakni Imam Junaid al-Baghdadi. Waqad qila lahu, ketika beliau ditanya, min aina laka hadhil ulum, dari mana panjenengan mendapatkan ilmu-ilmu ini, allati la tujad inda ahadim min asyakhik, yang mana ilmu-ilmu yang kami dengarkan dari panjenengan itu tidak kami dengarkan dari guru-guru panjenengan. Lalu beliau menjawab, faqala min julusi ma'allah, ilmu ini aku dapatkan dari dudukku bersama Allah. Duduk bersama Allah maknanya senantiasa tersambung, hadir bersama Allah, zikir pada Allah, ingat pada Allah. Okay? Tahta hadhihi darajah, di bawah derajat ini. Berapa lama? Salasina sanah. Jadi bukan hanya sehari 2 hari, tapi membutuhkan 30 tahun. 30 tahun ini sebagai makna dari kesabaran. Wa asyara ila darajatin fi baitihi, kemudian beliau menunjukkan kepada salah satu tangga yang berada di rumahnya. Wa kana Shibli rahimahullahu taala, bahkan Imam Shibli rahimahullahu taala fi bidayatihi, di permulaan perjalanan beliau, yakhlu bi nafsihi fi sarbi tahtil ard, beliau melakukan khalwat di ruangan bawah tanah. Wa ya'khudhu ma'ahu hazmata qadban, dan beliau mengambil beliau mengambil semacam kayu, sebatang kayu. Wa kullama dakhalathu ghaflatun, dan setiap kali beliau merasa lalai, daraba biha nafsahu, maka beliau pukul dirinya sendiri. Fama yamdil masa hatta tafnatil kal hazmah min kathrati ma yadribu biha, sehingga setiap hari beliau pasti ganti kayu itu. Artinya saking sungguh-sungguhnya di dalam mujahadah, di dalam menempuh perjalanan ruhani itu. Fa inna ma kana awwalu ma saru ilaih minal mukasyafat wal musyahadat mujahadatun wa mukabadat, karena apa yang mereka raih dari mukasyafah, musyahadah, penyaksian terhadap keagungan Allah, penyingkapan terhadap kebesaran Allah, itu adalah berdasarkan atau berangkat dari mujahadah. Wa qad yasulu dzalika biduni ma dzakarna wa huwa nadirun jiddan, dan itu masih banyak lagi cerita-cerita yang lain. Kuma innal wasil ila rutbatil hudur ma'allah, kemudian orang yang sudah sampai hudur ma'allah, maka dia akan yasiru yatakallaful hudur ma'al khalqi, maka selanjutnya dia akan berupaya untuk juga bisa hadir ketika bersama makhluk. Artinya ketika dalam keseorangan, kesendirian, dia mampu untuk hatinya sambung dengan Allah, maka selanjutnya dia akan berlatih bagaimana ketika dengan makhluk sekalipun dia juga tetap hatinya hadir bersama Allah. Ya, jadi walaupun berdagang, walaupun beraktivitas dengan masyarakat, ya fisiknya, tetapi hatinya tetap hudur ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khawda fi syai'in min umurid dunya indama tad'uhu ilaihil hajah. Artinya tidak menutup kemungkinan. Bukan berarti orang yang hudur ma Allah dia hanya mendekam saja tanpa memperhatikan urusan-urusan dunianya. Mungkin saja dia masih tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas pekerjaannya sehari-hari, berdagang, ke pasar, ke kantor, dan seterusnya, akan tetapi tetap nadhiru ma yatakallafuhu aula fi talabil hudur ma'allahi ta'ala. Walaupun dia tetap beraktivitas seperti manusia pada umumnya, tapi hatinya selalu connect, tersambung, hudur ma'allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa min atwa ma yusta'anu bihi ala husulil huduri ma'allah, dan juga di antara sebab yang kuat untuk membantu mendapatkan hati yang hudur bersama Allah, ayyash'ural abdu qalbahu bi annallaha yarah, yaitu dengan hamba tadi merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Wa innahu innama yanzuru ila qalbihi wa batini qasdihi wa tawajjuhi, yang demikian itu akan nampak atau akan terwujud dalam bentuk memperbaiki tujuan hidupnya, tujuannya, niatnya, apa yang menjadi tujuannya.
Apa yang menjadi niat, apa yang menjadi motif dari kehidupannya. La ila jismihi wa suratihi, bukan berkiblat pada fisiknya atau pada bentuk tubuhnya. Ma yajri alaihi min amali wa minal musyawisyati lil hudur indal arifin. Dan di antara yang mengganggu hadirnya hati di kalangan para arifin, ayyakunal insanu fi sholatin au dzikrin. Seseorang sholat atau zikir, fayasghalu qalbuhu bighairi ma huwa fihi. Lalu hatinya disibukkan dengan apa yang di luar sholatnya atau di luar zikirnya. Bukankah kalau kita misalnya kita ngomong, orang tua ngomong dengan anak, ya, tentu orang tua mengharap untuk diperhatikan. Orang tua, bukan orang tua siapapun, kalau tengah ngomong akan sangat tersinggung apabila ketika kita ajak ngomong dia justru pikirannya kemana-mana atau melakukan hal yang lain. Sama juga begitu, walillahil matsalul a'la. Ketika kita sholat ibadah misalnya, tapi pikiran kita tidak include dengan hati kita, maka itu sama seperti kita ngajak ngomong orang, tapi dia pikirannya kemana-mana. Ya, sibuk dengan perkara yang lain. Idzil mu'awwalu alaihi indahum huwa ayyastami'al insanu bi dhahirihi wa batinihi. Karena idealnya adalah seseorang ketika ibadah antara zahir dan batinnya itu klop, menyatu. Ya, zahirnya melakukan gerakan sholat, hatinya merenungkan. Fa innahu la yahkumuhu wa la ya'ti bihi ala wajhihi hatta yakunu kadzalik. Karena kita belum dikatakan melakukan sesuatu karena Allah jika belum bisa untuk include seperti itu. Include seperti itu maknanya antara zahir dengan batinnya itu menyatu. Ya, antara zahir dengan batinnya menyatu. Wa ma'a ghaflatil qalbi qad tufsidu suratal amal. Dan dengan lalainya hati terkadang menjadikan bentuk amal itu hancur. Ya, coba kalau kita misalnya hati kita sudah tidak konsen dalam sholat, sudah tidak hudurul qalbi ma'allah, itu sudah. Bahkan berpengaruh pada apa? Pada lupa, pada gerakan sholat. Kadang kita tidak ingat, ya, habis iktidal, kita tidak sujud, tapi kita kembali takbiratul ihram. Apa penyebabnya? Karena hati kita tidak fokus. Sehingga berakibat juga pada tidak fokusnya gerakan. Itu yang dimaksud. Wa ma'aghaflatil qalbi qaftufsidu suratal amal fatlan an maknahu, apalagi terhadap maknanya kama huwa musyahid, seperti yang disaksikan musyahid. Wal amalu ma'al ghaflah, dan beramal dengan lalai. Wa adamu takallufil hudur la yuaddi ilal hudur. Jadi amal yang dilakukan dengan ghaflah itu tidak membawa kepada hudur. Tapi sekali lagi, jangan karena kita belum bisa hudur, lalu kita tinggalkan sholatnya sama sekali. Ya, itu juga tidak benar. Terus kita lakukan, terus kita upayakan. Kalau sudah kita upayakan, maka andaikan kita mati, belum bisa untuk hudur, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicatat, dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang sudah hudur ma'allah. Wal amalu ma'al ghafla wa adamu takallufil hudur la yuaddi ilal hudur wa innama yuaddi idza kana mashuban bitakallufihi, akan tetapi dia akan dinilai sesuai dengan usahanya, walakinnahu la yakhlu min barakah. Ya, akan tetapi tetap tidak akan luput dari barokah walaupun dia masih memaksakan untuk bisa hudur, dalam arti ada usaha walaupun bisa sampai ke sana sepenuhnya, tapi tetap keberkahan sudah didapatkan. Qala rajulun li Abi Hafsin, ada seorang laki-laki berkata kepada Imam Abu Hafs, beliau masuk salah satu tokoh sufi juga, inni azkurullah wa la ajidu huduran, aku berzikir pada Allah tapi tidak menemukan kehadiran hati. Wahai Imam Abi Hafs, saya ini selalu zikir tapi senantiasa, ya, belum pernah untuk menemukan kehadiran hati dalam zikir saya. Faqala lahu, kemudian Imam Abu Hafs menjawab, ihmadillah, pujilah Allah,
Alladzi zayyana jarihatan min jawarihika bidzikri. Tidak apa-apa, kata beliau. Tetap pujilah Allah yang telah menghiasi anggota tubuhmu dengan mengingat kepadanya. Artinya walaupun hatimu belum bisa untuk hudur, tapi tetap engkau harus bersyukur pada Allah, harus memuji pada Allah. Yaitu minimal Allah telah menjadikan fisikmu itu melakukan ketaatan. Ini untuk menjadi motivasi bagi kita, artinya jangan sampai kita putus asa. Nyambung dengan pembahasan hikam 2 minggu yang lalu. Jadi kalaupun kita belum mampu untuk hudur dalam ibadah, jangan kemudian menjadikan kita berputus asa. Okay? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang memberikan balasan kepada kita pada amal yang belum kita rasakan. Ya, indikasinya sekarang di dunia. Okay? Demikian dulu pembahasan kita hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada fasal yang baru, yaitu tentang makna tanzih dan sana, makna penyucian dan pujian atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiluna biha min jami'is sayyi'at. Tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati usulaha. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Sattar, ya Wahidu, ya Qahar, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kahil a'yunana bin nazrati ila talatil bahiyah li sayyidil alamina wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman alan wa ma'alan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.